Halo, kembali lagi dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Nah, kali ini gue mau ceritanya kan gue mau jadi dosen. Gue pengen banget nih jadi dosen DKV. Karena itu gue ada S2 supaya gue bisa apply jadi dosen S1. Nah, kalau gue udah lulus, gue mau apply nih jadi dosen DKV. Bisa itu nanti jadi dosen tetap atau dosen freelance, dosen cabutan gitu. Nah, gue pengen kasih tahu ke teman-teman yang lagi kuliah DKV, gue mau menyemangati mereka karena kehidupan selanjutnya after kuliah itu tidak mudah. Dan ini gue mau ceritain nih di podcast episode ini, setidak mudah apa sih kehidupan setelah dari kuliah DKV. Buat kalian yang lagi kuliah DKV, silahkan dengerin podcast episode ini. Yes, pertama kali ketika kalian mau kuliah DKV, itu kalian tahu dulu kan DKV itu kan orang desain komunikasi visual. Nah, untuk masuk kuliah itu membutuhkan duit. Gue cukup dibantu waktu gue pertama kali kuliah DKV. Jadi uang pangkalnya tuh besar banget, 30 juta waktu itu. Gue dibantu sama tante gue. Karena keluarga gue lagi miskin-miskinnya saat itu, gak ada duit, jadi gue dibantuin. Terus gue butuh apa? Komputer, gue dibantuin, gue dibeliin. Gue butuh kamera, gue dibantuin juga. Gue dipinjemin kamera digital, kamera film juga dipinjemin. Jadi gue cukup terbantu guys sama keluarga gue. Dan menurut gue ini adalah salah satu bentuk kemiskinan struktural. Iya dong, gimana caranya lu bisa kuliah DKV kalau lu gak punya duit sebanyak itu? Ya sad sih menurut gue ya, itu sedih banget. Jadi ya pertama itu, lu walaupun lu punya beasiswa pun lu gak bisa masuk nggak tanpa uang pangkal menurut gue ya. Apa gue salah, gak tahu deh, nanti lu coba cari tahu lagi deh tentang beasiswa kalau masuk kuliah ya. Yang pasti sih gue dapet grade A, keterima pun ya segitu harganya, dipotong-potong banget itu. Nah lanjut ya, karena uang kuliahnya mahal juga, berapa juta gitu, mahal ya. Karena lu kan labnya pakai Mac, terus udah gitu lu punya lab fotografi yang perlu pakai kamera mahal, terus lab MRG, lab audiovisual dan lain-lain, dan itu membutuhkan duit lebih tentunya. Kalau komputer lu lemot, ya kerjaan lu berantakan guys. Kalau lu nggak punya kertas buku gambar, cat ke poster yang belasan ribu, kuas, terus Wacom misalnya, aduh, lu nggak bisa kerja menurut gua gitu. Jadi privilege atau tingkat kekayaan seseorang itu kalau masuk DKV ya udah tahu dia pasti orang yang cukup berada menurut gua gitu ya. Dan sama kayak dokter, sama kayak S2, sama kayak dokter ya, itu ya lu minimum dokter ya 1 miliar keluar lah itu buat kuliah. Ya itu dia tentang kemiskinan struktural, nanti gue bakal bahas di podcast episode yang lain ya. Gue lagi mencoba merangkum data-data tentang kemiskinan struktural, poin-poin apa yang ada di dalamnya. Ya menurut gue ini terjadi sih keadaannya. Oke, tadi soal the duit ya, udah bahas duit udah 4 menit lebih nih. Jadi gue itu, ya lo harus punya duit. Nah kalau udah gak punya duit ya lo minjem atau gimana ya caranya biar lo bisa masuk kuliah ini, kalau lo pengen banget. Nah abis itu uang kuliahnya juga mahal. Makanya waktu itu gue tuh belajar benar-benar ngerjain tugas supaya gue dapet beasiswa. Gue terpintar 10 besar aja
cuman dipotong uang kuliahnya setengah. Itu beasiswa, paling beasiswa setengah doang tuh. Kesel gak lu? Ya lumayan ya, uang sekolahnya, uang kuliahnya dipotong setengah selama 6 semester. Jadi semester 1 gue pintar, semester 2, 3, 4, 5, 6, 7 dipotong. 2, 3, 4, 5, 6. Iya 5 semester. Soalnya 7 itu magang, 8 skripsi. Habis itu pelajaran semester pertama nih. Jadi buat kalian yang mau kuliah di kafe, lu mesti dengerin. Lu harus perlu namanya buku, pensil. Nah ini masih murah lah, lu bisa lah belilah. Kan buku murah ya, buku gambar paling berapa sih? Ya lu gak usah pakai kertas Canson buat gambar, gak usah. Yang satu lembar puluhan ribu, gak penting. Yang penting ya lu bisa aja gambar. Cat poster, cat air. Ya kalau lu bisa pakai cat air yang pentel yang murah dan bagus, ya kenapa enggak? Jadi memang ada orang-orang yang dikasih gift bakat gambar, ya bisa aja. Itu di awal-awal semester. Habis itu lu belajar fotografi, lu masih punya kamera, ya enggak, lu bisa minjam. Tapi mau sampai kapan lu minjem? Nah, kalau lu mau jadi profesional fotografer, tidak segampang itu, sudah. Tidak segampang itu. Teman gue ada yang akhirnya dia jadi profesional fotografer sampai sekarang. Ya memang, ya ada yang profesional, ada yang online shop fotografer, masih ada kok. Oke juga sih. Ya kameranya beda lah, yang profesional mungkin pakai kamera yang mahal, tapi yang online shop mungkin pakai kamera biasa aja gitu, bisa juga. Gue juga masih jadi fotografer sampai sekarang, fotografer buat produk gue. Terus soal kamera udah, kerjaan fotografer udah, sekarang MacBook. Sepenting itu kalau punya MacBook? Menurut gue enggak, karena yang penting itu laptop apa komputer cepat dia gitu. Jadi karena semakin lemot lu punya komputer, semakin kerjaan lu terbengkalai. Lu render file lama, lu ngerjain lemot, ya kan, jadi nggak bisa. Terus belum lagi lu ngeprint tugas, itu lu butuh internet cepat. Lu cari gambar, referensi, lu ngedit Photoshop, bikin iklan, bikin brosur, poster, ya itu lu perlu Photoshop cepat kan. Ya gimana kalau laptop lu lemot, gimana? Nggak bisa kerja kan? Jadi ya begitu. Siap-siap lu masuk kuliah di kafe, atau yang udah kuliah terus laptop lu lemot, lu nggak punya duit. Ya gue pernah datengin ke teman gue sih, dia memang tinggalnya jauh gitu, naik angkot mungkin bisa 1,5 jam. Gue ikutin tuh naik angkot waktu itu. Ya emang agak jauh sih. Di saat satu teman gue ini setiap hari pulang pergi dijemput, gue juga kadang nebeng, kadang naik angkot, tapi gue punya mobil, gue bisa naik pergi sendiri. Tapi temen gue itu, ya mungkin satu sisi ya memang ya susah sih. Kalau jadi dia juga, aduh ini nggak bisa, duit gue nggak sebanyak itu. Makanya jadi akhirnya memutuskan untuk nggak kuliah lagi. Ya nggak tahu sih alasannya apa, tapi ya gue berdoa aja semoga dia mempunyai kehidupan yang baik juga ya. Oke, habis itu dari perfilman, tugas akhir lu mesti bikin sebuah karya, di mana satu buku itu bisa 300.000 lebih. Ya emang DKV membutuhkan duit banyak. Jadi kira-kira 30 juta ditambah per semesternya berapa tuh? Berapa ya? 9 gitu. 10 juta lah, lu kali aja 8 semester 80 juta. Lu bisa 100 juta sendiri lebih bahkan buat kuliah di kafe. Karena lu perlu makan juga, lu perlu hidup, perlu kerjaan tugas. Gue waktu itu sampai jualan alat gambar, jualan jasa ngeprint. Jadi kan gue kan udah ngerjain tugas cepat. Ya gue datang dulu dong ke tempat printnya, terus gue bilang ke mereka, siapa yang mau nitip ngeprint, tapi gue mahalin ya dong, kan namanya ada fee-nya ya. Ya kayak gitu-gitu kan. Gue memang coba bisnis supaya
supaya ya gue dapat untung dan gue bisa bayarin tugas gue bisa seenggaknya nambah lah biar gue nggak berat-berat banget bayar uang kuliah. Karena emang dulu dari SMP lah itu emang keluarga gue agak susah ya hidupnya. Ya akhirnya sampai gue kerja nih. Nah lu bagi lu yang kuliah di kafe, lu mau kerja apa? Jadi graphic designer. Temen gue ada yang habis lulus, dia paling pinter nih jadi graphic designer di agensi besar lah, handling klien-klien luar. Akhirnya batu ginjal, dia sakit, kecapean karena emang kerja di lembur-lembur, deadline, stres banget. Terus juga capek lah kerja desainer tuh, jadi video mesti dituntut idenya keluar terus. Ya kalau lo mau boleh aja dicoba aja. Tapi di satu sisi gue juga bersyukur karena dengan gue menjadi desainer, gue bisa membuat semua produk desain gue dengan baik. Untuk gue jualan ya, untuk gue jualan online, bikin bisnis, gue bisa nih marketingnya, brandnya, video, foto, logo, grafis, feed, Instagram, postingan, poster, ya itu gue bisa bikin dengan baik karena gue punya background desain. Nah, hal-hal seperti itu bisa gak sih dipelajarin di kelas-kelas online gitu? Menurut gue gak bisa. Karena lu butuh waktu untuk mempelajari itu semua menjadi sebuah kesatuan cara berpikir desain yang sistematis. Makanya menurut gue nih, kan gue berapa kali ada staff untuk sosmed gitu ya. Mereka tuh cuman bisa Canva gitu. Ya hasilnya sampah. Hasilnya tuh bisa aja nih fitnya 1 bulan itu gak konsisten. Fontnya suka-suka dia, warnanya suka-suka dia, layoutnya gak jelas. Itu menurut gue ya, menurut gue kurang bagus. Menurut gue aduh itu ya gak enak aja dilihat. Beda lah. Makanya lu kalau apalagi motret ya, gue pernah tuh jadi fotografer kan suatu hari nih, kira-kira 2 tahun lah gue bikin jasa foto produk gitu, makanan. Ada satu temen gue, bukan temen ya, jadi emang gue hire fotografer. Nih gue kasih kamera, gue kasih props, gue kasih lighting, lu bikin sendiri. Hasilnya sampah, gak bagus hasilnya, gue gak mau lagi deh. Gak sebagus itu, gak bisa nih, itu taste-nya beda. Memang tuh art itu butuh sentuhan seni ya. Sama lah kayak orang yang gambar gitu. Sebego-begonya orang, sepinter-pinternya orang gambar, atau sebego-begonya orang yang gue disuruh gambar tangan, maksudnya gambar muka orang gitu, kayak ikan bentuknya, gak bisa. Tapi orang yang udah biasa gambar ya bisa. Tapi teman gue itu misalnya yang jago gambar, gue kasih kamera, lu mau motretin gue, ya biasa aja, belum tentu bagus gitu. Jadi memang desain itu punya sense of artnya yang nggak bisa dilepas ya. Jadi ya buat kalian yang masuk kuliah DKV atau yang lagi DKV lagi zaman kuliah nih, yang lagi dengerin podcast ini, ya kalau lu orang nggak ada sense of art, ya bisa aja lu bayar orang atau jadi director gitu. Tapi ya jangan harap lu bisa menghasilkan seni yang bagus banget gitu. Karena memang itu adalah sebuah bakat, sebuah sense itu kayak nggak bisa dipelajarin. Menurut gue gitu ya. Jadi sejago-jagonya, sesering-seringnya orang belajar gitar gitu, tapi beda banget sama orang yang udah bakat dan dia belajar. Beda banget. Jadi memang ada orang-orang seperti itu ya. Oke lah, itu aja yang mau gue ceritain tentang kuliah DKV. Dan buat kalian yang masih kuliah atau lagi pengen kuliah DKV, bolehlah dengerin podcast ini dan pikirkan lagi. Lu mau kuliah DKV, lu mau kerja jadi desainer, lu udah siap belum dengan semuanya itu? Oke? Thank you yang udah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye. Have a nice day guys.